bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang kisah-kisah Al-Quran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang kisah Nabiullah Adam alaihi salam, yang mana pada pertemuan lalu kita telah sebutkan tentang peristiwa penciptaan Adam, dan telah kita sebutkan bahwasanya sebelum diciptakannya Adam sudah ada makhluk-makhluk yang lain. Pertama adalah para malaikat dan juga jin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya, wa khuliqal jannu min marijim min nar, jin diciptakan dari apa yang menyala, dari api yang menyala, wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan penciptaan Adam sebagaimana yang telah kalian ketahui, yaitu dari tanah. Kemudian kita juga telah sebutkan tentang unsur pembentuk atau penciptaan Nabi Adam alaihi salam, itu campuran dari tanah dan air, yang mana tanah berdasarkan hadis ada 3 jenis, ya, ada tanah hitam, tanah putih, dan tanah hijau, ya. Kemudian dicampur dengan air, yang itulah akhirnya disebut dengan at-tin. Maka ketika tin tersebut dibiarkan, maka menjadi tanah yang berbau. Kemudian Allah membentuk tanah tersebut menjadi bentuk manusia, kemudian meniupkan roh padanya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, ya. Dan inilah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan dia, Allah, mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku, wahai malaikat, ya, wahai iblis, nama benda-benda itu jika kalian benar-benar orang yang benar. Apa kata para malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka, para malaikat, menjawab, ya, mengembalikan fadilah, keutamaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana.
Jadi ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ya janganlah sombong dengan ilmu yang dia miliki, karena itu semata-mata karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Makanya para malaikat menyatakan, ya Allah, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam alaihi salam atas malaikat dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Berarti yang namanya ilmu itu bisa membuat seseorang itu mulia. Dan di antara keistimewaan Adam, ya, keistimewaan Nabi Adam apa saja? Yang pertama, beliau adalah manusia pertama. Makanya diberi gelar dengan Abul Bashar, ayahnya manusia, ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala langsung menciptakan Adam dengan kedua tangan Allah. Baik, itu istimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga dari Nabi Adam, Allah memberikan ilmu kepadanya. Ya. Yang itulah yang menyebabkan Adam istimewa. Ya. Dan yang keempat adalah Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Baik, jadi inilah diantara keistimewaan Nabiullah Adam. Selain itu, ya mungkin bisa kita tambahkan, tubuh beliau adalah yang paling sempurna. Ya, dan telah kita sebutkan tinggi Nabi Adam berapa? 60 hasta, berarti kurang lebih 30 meter, ya. Itu tinggi. Siapa itu, Pak? Kalau masjid ini berapa tumpang supaya sampai 30 meter? Baik. Kemudian hamba itu pun akhirnya menyusut sampai yang seperti kita, ya. Dan disebutkan rupa Nabi Adam itu adalah yang paling tampan, ya, ini kan original. Baik, kemudian ketampanan pun menyusut sampai kayak kita ini, ya. Jadi dari segi ukuran nyusut, ketampanan pun nyusut, gitu ya. Baik, nah itulah diantara keutamaan Nabiullah Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam dengan ilmu. Maka ketika para malaikat tidak mampu menjawab, ya, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama segala sesuatu, maka Allah pun menyuruh Adam menyebutkan hal itu. Qala ya Adam wa anbihum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wahai Adam, kepada mereka nama-nama benda ini, maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Baik. Nah, dengan adanya keistimewaan ini, pertama penciptaan Adam langsung dengan kedua tangan Allah, kemudian Allah memberikan kepada Adam ilmu, ya, maka dengan kelebihan tersebut Allah pun menyuruh agar malaikat itu sujud kepada Adam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 34,
wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, sombong, dan ia termasuk orang-orang yang kafir. Berarti kenapa Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam? Karena kelebihan yang Allah berikan kepada Adam. Dan sujud di sini ya bukan sujud ibadah, tapi disebut dengan sujud tahiyyah, sujud penghormatan. Jadi sujud itu ada dua, Pak ya. Ada sujud ibadah, ada sujud tahiyyah. Sujud ibadah ya untuk tujuannya ibadah, sujud tahiyyah berarti tujuannya adalah penghormatan. Baik. Dan penghormatan dengan cara sujud ya itu disyariatkan untuk ya umat terdahulu. Ya. Dan ini juga sebagaimana kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kita tahu kisahnya ketika Nabi Yusuf ya waktu kecil pernah bercerita tentang mimpinya. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud padaku. Itu mimpinya Nabi Yusuf. Nah, ketika dia sudah dewasa, ya sudah memiliki kedudukan di Mesir, ketika datang saudara-saudaranya, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi pun ya menaikkan orang tuanya ke atas singgasana, wa kharru lahu sujada, dan mereka semua yaitu 11 saudara Yusuf dan juga ayah ibunya itu sujud kepada Yusuf. Qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad jalaha rabbi haqqan. Ya, wahai ayahanda, inilah takwil atau tafsir dari mimpiku dahulu yang Allah telah menjadikan mimpi tersebut menjadi kenyataan, yaitu sujudnya saudaranya Yusuf, begitu juga ayahnya dan ibunya. Baik, berarti dahulu memang penghormatan dengan sujud itu memang disyariatkan. Hanya saja syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dihapus, tidak dianjurkan lagi salat dengan cara penghormatan dengan cara sujud. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ya ketika melihat orang-orang Nasrani di negeri Syam bersujud untuk menghormati pendeta-pendeta mereka, ya, maka Mu'adz berpikir Rasulullah itu lebih berhak untuk dihormati dengan cara seperti itu. Akhirnya ketika dia melihat Nabi SAW, ya, dia ingin sujud, ya, sujud kepada Nabi, ya, sebagai bentuk penghormatan. Maka Rasulullah pun mengingkari hal tersebut seraya berkata, "Lau kuntu amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lainnya selain Allah, tentu aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ya, tapi itu tidak disyariatkan di syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita tahu maksud dari sujudnya malaikat kepada Adam ini adalah sujud penghormatan dan bukan ibadah. Baik, nah sebagian sufi ekstrim ya menyatakan bahwasanya kenapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam,
karena iblis itu sangat bertauhid katanya. Ya. Karena sangat bertauhid, ya makanya dia tidak mau sujud kepada Adam. Berarti kalau kita katakan iblis itu karena nggak sujud kepada Adam, berarti para malaikat musyrikin atau gimana tuh? Ya. Baik, tentunya ini adalah pernyataan yang batil. Dan sudah dijelaskan kenapa iblis tidak mau sujud kepada malaikat. Ya, karena dia menyatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan dia dari tanah. Ya. Baik. Nah, jadi itu alasan Allah menyuruh malaikat sujud kepada malaikat. Maka disebutkan fasajadu illa iblis. Maka mereka semua para malaikat itu sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan takabur atau sombong. Baik. Siapakah iblis? Iblis ini siapa? Apakah dia golongan malaikat ataukah dia jin? Baik. Banyak di antara ahli tafsir yang berpendapat bahwasanya jin ini adalah iblis ini adalah malaikat. Kenapa? Ini berdasarkan ayat ini. Mereka sujud, para malaikat itu sujud kecuali iblis. Ya, dan kalau kita berbicara tentang uslub atau pengecualian, misalnya ya, anggaplah kelas isinya mahasiswa, semua mahasiswa hadir kecuali Muhammad. Berarti Muhammad mahasiswa atau bukan? Mahasiswa kan? Maka diartikan di sini malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Maka menurut mereka iblis adalah dari kalangan malaikat. Ya, berdasarkan ayat ini. Walaupun memang dalam bahasa Arab itu adalah istilah istisna muttasil dan ada istisna munqati. Istisna muttasil tadi, contohnya tadi semua mahasiswa hadir kecuali Muhammad. Muhammad berarti mahasiswa. Cuman bisa juga pengecualian yang terputus. Misalnya kita katakan semua mahasiswa hadir kecuali dosen. Ya, berarti dosen ini dikecualikan kan? Tapi apakah masuk mahasiswa? Tidak. Ya, maka dari sini para ulama pun berbeda pendapat. Apakah kecuali iblis ini masuk istisna muttasil atau munqati'? Ya, tapi wallahu alam pendapat yang benar ya, iblis itu dari kalangan jin dan bukan kalangan malaikat. Mana dalilnya? Dalilnya adalah di antara yang surah Al-Kahfi ayat 50, Allah berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka jelas disebutkan kana minal jin, dia termasuk dari golongan jin, tapi dia mendurhakai perintah Tuhannya. Baik, begitu juga kita tahu di antara sifat dasar malaikat itu tidak mungkin membangkang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ketika iblis tidak mau menaati perintah Allah, maka dia bukan golongan malaikat. Terus kenapa jin ini kok bisa ya disebutkan bersama dengan para malaikat? Ya. Maka disebutkan jin ini atau iblis ini memang dari kalangan jin, tapi dia adalah jin yang soleh, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dia adalah jin yang alim,
ya, saking rajinnya ibadah, saking alimnya dia, maka dia diangkat derajatnya sampai gaulnya pun dengan para malaikat, ya, gaulnya pun dengan para malaikat. Baik, maka ketika dalam kondisi seperti ini, jin memiliki ilmu, alim, ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangan Allah dan langsung memberikan ilmu kepada Adam, mengalahkan ilmunya siapa? Iblis tadi. Nah, itulah yang menyebabkan iblis akhirnya apa? Hasad. Ya. Baik. Nah, jadi ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya terkadang orang alim pun, yang berilmu pun bisa terserang yang namanya penyakit hasad ini, ya. Dan terkadang hasad ini tidak disadari, ya. Seseorang terus jangkiti hasad, terkadang tidak dia sadari. Dan penyakit hasad itu adalah penyakit yang berbahaya, penyakit yang buruk, dan itulah di antara dosa yang pertama kali terjadi di langit, dan itu juga dosa yang terjadi pertama kali di bumi. Kalau di langit ya tadi kisah iblis hasad kepada Adam, kalau di bumi hasadnya siapa? Qabil kepada Habil. Ya, nanti insya Allah ada ceritanya juga berkaitan tentang peristiwa atau dua anak Adam ini. Baik, dan juga disebabkan karena hasad, itulah yang menyebabkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya, tega membuang saudara mereka sendiri, padahal mereka anak Nabi, ya, mereka anak Nabi, ya. Dan betapa banyak disebabkan karena hasad, ya, terjadinya pertumpahan darah, pemutusan silaturahim, dan seterusnya. Baik, nah kembali ke iblis tadi. Nah, jadi iblis itu adalah dari kalangan jin. Kemudian ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, maka Allah pun berkata kepada iblis, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbart anta minal alin. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Maka dalam hal ini iblis, yang sebelumnya dia makhluk yang paling alim, ya bahkan lebih alim daripada malaikat, menyadari bahwasanya dia bukan lagi makhluk yang paling alim, ya, setelah adanya Adam. Baik, maka iblis pun ingin membantah Allah Subhanahu wa taala dengan argumentasi yang dipaksakan, ya. Apa yang menyebabkan dia nggak mau sujud? Kata dia, ana khairun minhu. Ini disebutkan dalam surah Shad ayat 76. Kata iblis, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik daripada dia. Kenapa? Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Berarti iblis, ya, berdalil dengan sumber asal penciptaan untuk menyatakan dia tidak tidak pantas untuk sujud kepada Adam, karena merasa api itu lebih mulia daripada tanah. Ketika api lebih mulia daripada tanah, maka iblis yang itu adalah jin tidak pantas untuk bersujud kepada Adam. Itu kiasnya siapa? Kiasnya iblis. Baik. Pian namun hendak membantah iblis kayak apa tuh? Ya, kata dia, kenapa dia nggak mau sujud? Ya, karena aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Ya.
dan api itu lebih baik daripada tanah. Bantahannya apa? Pertama, tidak benar bahwasanya api lebih baik daripada tanah, ya enggak? Coba tanah itu kan stabil, bisa orang tinggal di atasnya, bisa menumbuhkan tumbuhan, ya, banyak manfaatnya dari apa? Dari tanah. Sementara api sifatnya apa? Membakar, merusak. Berarti tidak benar bahwasanya api itu lebih baik daripada tanah. Baik, itu bantahan pertama kepada iblis. Bantahan yang kedua, kan persoalan kita adalah iblis dengan Adam, bukan masalahnya asal penciptaan. Ya, kan iblis berdalilkan dengan asal penciptaan. Loh, kan yang jadi permasalahan di sini adalah Adam dengan iblis itu sendiri, bukan dari mana asal mereka. Ya, jadi asal penciptaan tidak bisa dilandaskan untuk membandingkan satu makhluk dengan makhluk yang lain. Apalagi ada seorang nabi, ya, yang justru putra itu kafir. Siapa? Ada nabi yang putranya kafir. Nuh misalnya, kan, yang mana Nuh punya anak namanya siapa? Kan'an, ya, yang kita sebutkan Yam kemarin. Baik, begitu juga ada ayahnya kafir, anaknya justru nabi. Siapa? Ibrahim. Ya, jadi Azar itu kan kafir, anaknya Ibrahim, yaitu seorang nabi. Baik, jadi sekali lagi yang namanya asal usul seseorang itu tidak menunjukkan dia menjadi orang yang mulia. Tidak bisa dijadikan dalil. Baik, yang ketiga, taruhlah apa yang dikatakan oleh iblis itu benar, bahwasanya api lebih mulia daripada tanah, ya. Tetapi kan yang menyuruh untuk sujud siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Terlepas apakah dia lebih mulia ataukah tidak. Ya, tapi ketika Allah yang memerintahkan, maka harusnya apa? Dia taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah, ya, itulah dalil iblis yang sangat dipaksakan. Nah, pokoknya kalau pian ketemu iblis, nah bantah iblis nih, Mas. Baik. Nah, jadi iblis itu sebenarnya sudah mengetahui bahwasanya Adam adalah lebih utama dibandingkan dirinya. Ya, hanya saja hasad tadi yang berkecamuk di dalam jiwanya yang membuat dia tidak mau sujud kepada Adam. Nah, sekali lagi ini seorang yang memiliki sifat hasad. Bahkan disebutkan level hasadnya iblis ini masuk level tinggi, Pak. Biasanya kalau orang hasad kepada orang lain, ya, orang yang hasad ini ingin mengambil posisi orang yang dihasati, ya enggak? Misalnya ada orang miskin yang hasad kepada orang kaya, maka pasti ada keinginan orang miskin ini, ya, mengambil posisi orang kaya tersebut biar dia yang jadi orang kaya. Atau misalnya ada seseorang yang melihat kawannya punya istri yang cantik misalnya, hasad nih, maka dia berangan-angan supaya apa? Kawannya ini meninggal biar dia yang menikahi istrinya misalnya. Baik, atau misalnya ada orang yang memiliki jabatan tinggi, seseorang hasad kepadanya, berharap agar dia dipecatkan, ya, biar dia yang mendapatkan posisi tersebut. Ini biasanya orang yang hasad demikian. Tapi ternyata iblis apa yang dia lakukan? Dia tidak mau, ya, agar malaikat sujud kepada dia, enggak. Ya. Dia yang penting membuat dan anak keturunannya itu bersama dia di mana? Di neraka.
Ya, jadi dia rela kekal di dalam neraka, juga ikut bersama dia ke dalam neraka. Itu ya, ini kan hasad level tinggi namanya. Yang penting sama-sama hancur, sama-sama jatuh. Ya. Dan iblis itu memang sudah divonis oleh Allah, ya, berupa keabadian di neraka. Maka dia terima itu, ya. Dan dia meminta kepada Allah agar tidak dimatikan, ya, sampai dia bisa menggoda Adam dan juga anak keturunannya agar mereka semua bisa bersama-sama di neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 35, Al-Fatir ayat 6, ya. Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Ingat, setan itu adalah musuh kita, maka perlakukanlah dia seperti musuh, yaitu musuh bebuyutan kita semua. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, jadi ini pembawaan, ya, agar semuanya itu masuk neraka. Itu adalah ambisi proyeknya siapa? Iblis. Baik. Nah, dan iblis itu sengaja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Diberikan waktu, ya, untuk apa namanya, menggoda Adam dan anak keturunannya, ya. Makanya sampai sekarang dia tidak mati-mati, ya. Kata iblis kepada Allah, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ini dalam surah 179, iblis berkata, wahai Tuhanku, tangguhkanlah kematianku sampai hari mereka dibangkitkan, yaitu sampai hari kiamat. Jadi iblis nih sejak zaman Nabi Adam itu nggak mati-mati sampai sekarang, ya. Jadi dia meminta kepada Allah agar tidak dimatikan sampai hari kiamat, dan itu dikabulkan oleh Allah. Qala fa innaka minal munzarin, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi ketangguhan, ya, artinya beri tangguhan kematiannya, tidak mati-mati. Ya, makanya ketika doanya iblis saja dikabulkan oleh Allah, ya, maka jangan ragu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tujuan iblis, ya, ingin ditangguhkan kematiannya? Kata iblis dalam surah Al-A'raf ayat 16, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, ya Allah, karena engkau telah mempunis aku sesat, maka pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku mendatangi mereka, dari depan mereka aku datangi, dari belakang mereka aku datangi, dari kanan mereka aku datangi, dan dari kiri mereka aku datangi. Itu iblis, ya. Dan dia istiqomah sampai sekarang untuk menyesatkan anak Adam, ya. Gagal satu jalan, dia akan cari jalan yang lain. Gagal dari jalan ini, dia akan masuk ke jalan yang lain, ya. Tidak bisa dengan cara ini, dia dengan cara yang lain. Itulah cara iblis menggoda manusia. Makanya kalau kita ingin mencontoh iblis dalam hal ini adalah contoh keistiqomahan dia, ya. Ketika dia istiqomah untuk menyesatkan kita, maka kita istiqomah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi sampai sekarang iblis itu satu-satunya jin yang
sampai sekarang masih hidup. Ya, adapun jin-jin yang lain itu mereka juga mati, ya. Tapi entah berapa umur mereka, wallahu alam. Baik, sekarang kalau kita tanya apa sih perbedaan antara jin, iblis, setan, apalagi hantu? Apa bedanya? Jin, iblis, setan, hantu. Baik. Kalau jin itu makhluk yang Allah ciptakan dari api. Ya, sebagaimana manusia diciptakan dari tanah, maka jin diciptakan dari api. Jadi makhluk. Dan jin ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kafir. Baik itu jin. Jadi jin itu golongan makhluk. Kalau iblis itu adalah salah satu dari jin yang itu tidak mati-mati sejak di zaman Nabi Adam, dan itu cuma satu orang itu aja. Satu orang atau satu jin itu. Ya, cuma satu itu iblis namanya. Setan apa artinya? Setan itu perangai, ya, sifat. Ya, sifat membangkang, sifat buruk itu disebut dengan syaitan. Dan syaitan itu bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia, ya. Jadi manusia itu juga terkadang memiliki sifat setan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 112. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi, ya, musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan setan-setan jin. Ya, berarti syaitan itu bukan bukan person-person tertentu, tetapi sifat-sifat buruk yang ada pada diri seseorang, ya. Maka ketika seseorang memiliki sifat buruk, ya, perangai yang buruk, maka dia disebut dengan syaitan, baik itu dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Baik, nah jadi paham kalau jin itu makhluk golongan, kalau iblis itu salah satu dari kalangan jin yang tidak mati-mati, kalau syaitan itu perangai. Baik, maka iblis itu dia adalah iblis, jin, syaitan. Sekaligus tiga-tiganya, ya, dia kumpulkan. Dia iblis, dia jin, dan dia syaitan. Kalau hantu gimana? Ya, hantu nanti muncul ada pocongnya, tuyulnya, genderuwonya. Itu semuanya adalah jelmaan jin semua, ya, yang menjelma jadi ini itu. Ya, dan ini biasanya dikaitkan dengan budaya masyarakat tertentu. Oh, nanti di daerah ini ada istilahnya genderuwo, daerah ini ada kuntilanak, ya kan? Dan itu mengikuti ekonomi suatu bangsa, ya. Indonesia tuyul, kuntilanak gitu, ya. Coba kalau di luar negeri Dracula pakai jas, kan keren tuh, ya. Baik, kalau vampir, ya, di Cina tuh kan bagus tuh kan pakaiannya, ya. Kalau di Indonesia ya itu tadi, ya, kadang nggak pakai celana gitu, cuma koloran doang. Baik, yang jelas pian paham maksud dari perbedaan dari istilah-istilah ini. Baik, tidak terasa sudah hampir Isya. Baik, insyaallah kita lanjut lagi setelah salat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka ketika iblis menolak untuk sujud kepada Adam dan Allah Subhanahu wa taala telah memvonis iblis dengan neraka dan juga mendapatkan laknat, maka ketika iblis meminta tenggat waktu supaya tidak dimatikan, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkannya, ya. Makanya iblis tidak mati-mati sampai sekarang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan Adam dari syaitan ini atau dari iblis ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 35, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin." Dan kami berfirman, "Wahai Adam, masuklah oleh kamu dan istrimu ke dalam surga, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi yang kamu sukai di dalamnya. Cuman satu hal, janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Jadi ada satu pohon yang itu Allah Subhanahu wa taala melarang bagi Adam dan istrinya, ya, mendekati, ya. Jadi jangankan memakan, mendekati pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan pohon apa, ya, pohon tersebut. Walaupun akhirnya iblis yang memberikan nama pohon tersebut Syajaratul Khuld, ya, pohon keabadian, ya. Makanya ada istilah buah khuldi, ya, buah khuldi itu bukan Allah yang memberi nama, itu dari siapa? Iblis yang ngasih nama itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang kenikmatan surga kepada Adam. Allah berfirman dalam surah Thaha 118 sampai 119, "Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha." Sesungguhnya ada jaminan untukmu di surga itu. Apa jaminan tersebut? Engkau tidak akan kelaparan di surga dan tidak akan telanjang, dan kamu tidak akan merasa haus dahaga, dan kamu tidak akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Jadi segala kenikmatan disediakan di dalam surga. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan atau tidak mengatakan bahwasanya engkau akan kekal. Ya, jadi disebutkan engkau tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang, tidak dahaga, tidak kepanasan. Cuman tidak dikatakan engkau akan kekal misalnya, enggak. Dan Allah juga memperingatkan Adam akan iblis. Ya, dalam surah Thaha ayat 117, "Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjik, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Kemudian kami berfirman, wahai Adam,
sesungguhnya iblis ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu wahai Adam sengsara. Maka sudah ada wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa taala, jangan ngikutin atau jadikanlah iblis ini sebagai musuh. Jangan sekali-kali dia mengeluarkan engkau dari surga. Jadi sudah diingatkan. Baik. Dan ternyata ya, sebagaimana sumpah iblis ya, yang benar-benar ingin menjerumuskan, menggelincirkan Adam dan anak keturunannya, maka dia pun mulai melancarkan aksinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha 120, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulkin la yabla. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada Adam dengan berkata, wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon keabadian, yaitu pohon khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Dan ini tidak disebutkan oleh Allah ya, tentang janji yang akan dia dapatkan ketika di surga, yaitu berupa kekekalan. Dan itulah yang dijadikan oleh syaitan untuk menggoda siapa? Adam. Baik, di sini disebutkan fawaswasa ilaihi, maka syaitan pun membisikkan kepadanya, yaitu kepada Adam. Berarti yang digoda ini siapa yang pertama kali? Adam, bukan Hawa. Karena ada cerita yang tersebar ya, terutama di disebutkan di Injil, bahwasanya yang pertama kali digoda oleh iblis itu adalah Hawa. Kemudian baru ngajak suaminya Adam, akhirnya dua-duanya makan. Ya. Tapi di dalam ayat ini, dalam surah Thaha tadi, maka yang dahulu digoda itu adalah Adam, bukan Hawa. Nah, bagaimana cara iblis menggoda Adam? Pertama tadi, iblis menggoda Adam dan Hawa dengan iming-iming keabadian hidup di dalam surga. Ya, dengan cara apa? Dengan memakan buah pohon terlarang tadi. Jadi dia katakan, oh Allah memang melarang kamu memakan buah itu ya supaya kamu tidak kekal. Ya, coba kalau kamu makan kamu akan kekal. Nah itu iming-iming dari siapa? Iblis. Jadi iblis menggoda Adam dan Hawa dengan iming-iming keabadian hidup di surga dengan memakan buah pohon terlarang. Ya. Dan itu tidak disebutkan oleh Allah ketika menjanjikan Adam ya kenikmatan di surga. Baik, maka di sini ada 3 hal ya yang diiming-imingi oleh iblis tadi. Ya Adamu, hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulkin la yabla. Berarti kehidupan yang kekal yang diiming-imingi oleh iblis, kerajaan surga yang kekal, berarti status sebagai penguasa atau raja ya, dan pemilik. Itu yang diiming-imingi oleh iblis kepada Adam ya. Hidupan kekal, kerajaan yang kekal, menjadi pemimpin. Baik. Kemudian iblis menamakan pohon tersebut dengan sebutan tadi pohon keabadian. Dan ini adalah dusta murni dari iblis. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan pohon tersebut dengan nama apapun. Ya. Jadi ketika ada yang menamakan pohon tersebut dengan pohon khuldi tadi, maka dia ngambil dari iblis. Ya, jadi itulah diantara cara iblis menggoda Adam. Kemudian juga iblis ketika menggoda Adam, merayu Adam
dia menghiasi rayuannya dengan sumpah. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 21 Allah berfirman, "Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin." Dan dia iblis bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk yang benar-benar menginginkan kebaikan bagimu. Ya kan, luar biasa nih. Rayuannya siapa? Iblis. Dia bersumpah bahwasanya dia benar-benar ingin kebaikan bagi Adam. Baik, sampai bersumpah seperti itu. Maka kalau sudah bersumpah, ya maka bisa disangka bahwasanya dia benar-benar atau hal tersebut benar-benar terjadi, yaitu tadi tentang kekekalan yang dijanjikan oleh iblis. Baik. Nah, kenapa akhirnya Adam tergoda dan akhirnya memakan buah tersebut, padahal sebelumnya sudah diiming-iming, sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwasanya Adam itu husnuzon. Husnuzon dengan siapa? Dengan iblis. Ya. Apalagi ya beliau kan manusia pertama. Belum pernah digoda sebelumnya. Ya, jadi nggak ada pengalaman nih digoda. Kemudian juga yang menggodanya siapa? Langsung iblisnya langsung yang menggoda siapa? Si Adam. Ya. Dan akhirnya wajar saja, apalagi sampai di apa tadi? Dengan apa? Dengan sumpah, ya. Dan kekekalan. Apalagi memang di antara tabiat yang Allah berikan kepada manusia itu ada hirs, ada semangat ya terhadap dunia. Baik, apalagi tadi dijanjikan tadi kan kekekalan dan seterusnya, maka semua itu menyebabkan akhirnya Adam pun tergoda, termakan bujuk rayunya iblis, dan akhirnya Nabi Adam pun memakan buah pohon tersebut bersama Hawa. Allah berfirman dalam surah Thaha 121, fa'akala minha fabadat lahumma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Maka keduanya pun memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Maka Allah pun menegur mereka. Allah berfirman, alam anhakuma an tilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu, dan aku telah mengatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Baik, maka setelah ditegur oleh Allah, maka keduanya menyadari kesalahan mereka. Keduanya menyesal dan ingin bertaubat kepada Allah. Ya, cuman Adam tidak tahu bagaimana cara bertaubat. Ya. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 37, ketika Adam tidak tahu bagaimana cara bertaubat, maka Allah ajari bagaimana bertaubat tersebut. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaih. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, yaitu tentang apa yang diucapkan ketika ketika bertaubat. Maka para ulama menjelaskan ya doa tersebut adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Intinya akhirnya Adam dan Hawa pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melanggar perintah-perintah Allah.
summa ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Allah pun memilih Adam, maka dia pun menerima taubatnya Adam dan memberinya petunjuk. Ya. Tetapi disebabkan karena kesalahan mereka berdua ini, Allah pun akhirnya menurunkan keduanya ke mana? Ke bumi. Baik. Nah, di mana keduanya diturunkan? Di bumi ini. Tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan di mana keduanya diturunkan. Apakah mereka keduanya diturunkan di tempat yang sama atau misah-misah? Ya. Karena ada yang mengatakan, sebagian mengatakan di India diturunkan. Sebagian mengatakan di Jazirah Arab. Sebagian mengatakan di Jeddah. Ya, ada yang mengatakan dipisah antara Adam dan Hawa. Akhirnya cari-carian ketemunya di mana? Di Jabal Rahmah katanya. Baik. Akhirnya muncullah khurafat di situ. Ya, jadi ketika ingin supaya ikatan pernikahan itu kuat katanya, maka harus datang ke Jabal Rahmah atau bahkan menikah di Jabal Rahmah. Ya. Dan disayangkan ya banyak jamaah, terutama jamaah Indonesia, rame-rame ke situ Pak, pas musim hajian tuh. Jadi bukannya sibuk berdoa ketika di Arafah, ya, tapi sibuk mendatangi itu yang bukitnya itu yang ada tiangnya itu Pak, tiang putih itu. Itu rame-rame apa? Nulisin nama itu. Ya, yang kalau kita dekati situ, oh ini nama-nama orang Indonesia kebanyakannya. Ya, pokoknya di mana-mana baik kalau kita ke sana itu, ya yang kebanyakan itu yang nulis-nulis itu orang Indonesia. Ya, begitu juga kalau di Uhud ya, di Jabal Rumat. Ya, Jabal Rumat itu kan agak agak rendah sekarang dan orang sering naik ke situ. Banyak tulisan-tulisan tuh, Pak. Ternyata nama-nama orang Indonesia kan. Ketahuan kan kalau nama-nama orang Indonesia tuh kayak gitu kan. Joko, ya masa orang luar ya kalau baik. Nah, pokoknya tidak ada dalil yang sahih berkaitan di manakah posisi diturunkannya Nabi Adam dan Hawa, ya. Apalagi sampai tadi adanya keyakinan-keyakinan tertentu. Baik. Nah itulah bagaimana akhirnya Nabi Adam ya diturunkan dari surga ke dunia. Maka ketika seseorang sudah keluar dari surga kemudian hidup di dunia, maka disebutkan fatashqa, maka akan susah kehidupannya. Berbeda ketika di surga segalanya tersedia. Kalau di dunia ya seorang laki-laki harus bekerja kan gitu. Makanya disebutkan fatashqa, maka susahlah si Adam itu. Mengisyaratkan bahwasanya laki-laki lah yang harus mencari nafkah untuk istrinya katanya. Ya, jadi kehidupan susah ya itu disebabkan itu awalnya Allah akhirnya menurunkan Adam ke dunia. Baik. Berapakah usia Adam? Ya. Disebutkan awalnya usia Adam itu adalah 1000 tahun. Ya. Kemudian disebutkan ketika Allah menciptakan Adam, ia pun mengusap punggungnya hingga berjatuhanlah darinya setiap jiwa keturunan Adam sampai hari kiamat. Kemudian Allah menjadikan berkasan cahaya di antara kedua mata setiap orang dari mereka. Kemudian mereka dihadapkan kepada Adam. Maka Adam pun bertanya, wahai Rabb, siapakah mereka? Allah pun menjawab, mereka adalah keturunanmu. Nah, Adam pun melihat seseorang dari mereka dan merasa kagum karena berkasan cahaya yang ada di antara kedua matanya, mungkin lebih terang daripada yang lain. Lalu Adam pun bertanya, wahai Rabb, siapa dia? Maka Allah menjawab, ia adalah Daud, salah seorang keturunanmu yang akan hidup di zaman-zaman akhir.
Maka Adam bertanya, wahai Rob, berapa usia yang engkau berikan kepadanya? Allah menjawab 60 tahun. Jadi usia Daud cuma 60 tahun. Adam pun memohon, wahai Rob, ambillah 40 tahun dari umurku dan berikan kepadanya. Ya, biar dia hidup 100 tahun, si Daud tadi. Berarti otomatis berkurang umurnya Adam, berapa jadinya? 960. Ketika ajal usia Adam telah tiba, malaikat pun datang ya mendatanginya. Adam lantas berkata, bukankah usiaku masih tersisa 40 tahun? Maka malaikat berkata, bukankah kau telah memberikannya kepada anakmu, keturunanmu, yaitu Daud? Maka Adam membantah, lupa sudah ya 900 berapa tahun yang lalu kan? Ya. Dibantah oleh Adam, lalu keturunannya pun suka membantah. Ya. Adam dibuat lupa, maka keturunannya pun dibuat lupa. Adam pun salah, keturunannya juga salah. Nah, itulah kekurangan dari manusia. Suka membantah, suka mengeluh, suka lupa, ya, dan sering berbuat kesalahan. Baik. Nah, pada hari apakah Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Hari terbaik matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan pada hari itu Adam diwafatkan. Pada hari itu Adam dimasukkan ke surga dan pada hari itu pula Adam dikeluarkan dari surga. Baik. Kemudian dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah pun mengutus para malaikat. Jadi ketika Adam meninggal, Allah pun mengutus para malaikat untuk mengurus jenazahnya, ya, memandikannya, mengafaninya dan menguburkannya. Kemudian mereka pun menaburkan tanah di atasnya seraya mengatakan, ya bani Adam, hadhihi sunnatukum, wahai anak Adam, inilah tuntunan yang harus kalian lakukan, yaitu menguburkan jenazah seperti itu. Baik, nah tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam ini, ya. Kita akan sebutkan secara ringkas. Pertama, iblis itu akan senantiasa menghiasi maksiat. Coba tadi kan dengan berbagai macam bahasa yang dia lontarkan kepada Adam, menghiasi dengan iming-iming yang indah-indah, yang membuat akhirnya Adam pun terjatuh pada jebakannya. Baik. Nah, maka begitulah cara iblis menggoda manusia. Dia senantiasa menghiasi maksiat itu bagi seseorang. Baik, sampai akhirnya terjatuhlah seorang itu pada perbuatan maksiat. Padahal dari awal kan sudah diwanti-wanti, jangan makan ini, jangan makan ini, kepada Adam dan Hawa. Tapi dengan godaan syaitan yang luar biasa tadi, akhirnya keduanya tetap terjatuh pada kemaksiatan kepada Allah. Kemudian di antara tujuan iblis yang kedua, di antara faidahnya, tujuan iblis itu adalah agar manusia menyingkap aurat mereka. Tadi disebutkan ketika Adam dan Hawa memakan buah terlarang tersebut, maka akhirnya aurat keduanya pun tersingkap. Ada yang menyatakan bahwasanya ketika itu aurat Nabi Adam itu terlindungi semacam cahaya gitu kan. Tapi ketika mereka memakan buah tersebut, maka cahaya itu pun hilang, akhirnya tersingkaplah aurat mereka dan keduanya pun berusaha menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Maka ya, syaitan itu memiliki ambisi agar manusia itu menyingkap aurat mereka. Ya. Dan sayangnya di zaman sekarang semakin manusia itu atau wanita ya khususnya terbuka auratnya, semakin sedikit kain yang dia pakai maka dianggap modern.
Ya, sementara orang yang pakaiannya lengkap malah dianggap primitif. Ya, terbalik. Kalau dulu kan primitif itu yang nggak pakai baju gitu. Modern itu pakai baju. Sekarang enggak. Ya, semakin terbuka itu semakin modern. Ya, nah itulah. Nah, itu berarti orang yang mengikuti hal ini, tren membuka aurat seperti ini, berarti dia ikut proyeknya setan atau iblis tadi. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara faidahnya, para ulama mengatakan asal muasal segala dosa itu ada tiga. Asal muasal segala dosa itu ada tiga. Kesombongan, yang tadi iblis tadi kan sombong karena merasa lebih mulia daripada Adam. Hasad, iri dengki, ini juga dimiliki oleh iblis, ya. Dan dari hasad ini muncullah perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya, ya. Yang ketiga, ambisi terhadap dunia. Dan inilah yang terjadi pada Adam alaihi salam karena ingin mendapatkan kekekalan tadi. Baik, maka disebutkan oleh para ulama tiga inilah sumber asal muasal segala dosa. Baik. Adapun yang keempat, ini sudah kita sebutkan sebenarnya. Sujud ada dua. Pertama adalah sujud ibadah dan sujud penghormatan. Nah, yang Allah suruh kepada malaikat untuk sujud kepada Adam itu adalah sujud penghormatan. Dan sekarang itu tidak lagi disyariatkan dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, inilah ya kira-kira pembahasan berkaitan tentang kisah Nabi Adam terusir dari surga. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang masih berkaitan tentang Nabi Adam, tapi kita fokus kepada peristiwa atau kisah tentang dua anak Adam. Ya, dan ini juga tentang hasad salah seorang di antara keduanya yang akhirnya menyebabkan yang lainnya membunuh saudaranya. Baik, wallahu ta'ala alam, ini yang bisa ulun sampaikan. Insyaallah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.